Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Hari ini dan di tempat ini saya hendak membagi kebenaran firman Tuhan bagi kita yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Dalam kerinduan kami di hari ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mampu memahami bagian firman Tuhan yang hendak kami dengar dan menuntun kehidupan kami di hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah lewat kuasa-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu, sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu, hidup kami diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16-26 dengan perikop pembacaan hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, dari firman Tuhan yang telah kita baca, ayat 24 menjadi perenungan bagi kita di saat ini dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita kembali melihat ayat 24. Ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat ini mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya, kita yang percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus berarti hidup kita adalah milik Kristus. Kita adalah orang-orang kepunyaan Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang-orang keturunan Kristus, kita harus hidup di dalam roh, bukan dalam kedagingan. Saya percaya, saudara dan saya, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk hidup di dalam roh. Karena kita percaya akan Yesus Kristus, karena kita menyembah Yesus. Percaya berarti kita percaya dan menyembah Yesus dalam kehidupan kita. Hidup dalam roh berarti bahwa perbuatan-perbuatan daging kita harus
tinggalkan. Dan hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam roh, berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hidup menurut daging. Hidup menurut daging kita bisa lihat dari ayat 19 sampai dengan ayat 21 yang berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat tegas Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, supaya mereka harus hidup di dalam roh, bukan hidup dalam kedagingan, seperti yang sudah dikatakan pada ayat 19 sampai dengan ayat 21. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apa yang kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalam roh? Seringkali Bapak, Ibu, dan saya, kita dapat katakan bahwa kita percaya Tuhan, namun kita sulit untuk mengampuni. Kita masih hidup dalam kepahitan. Kita masih hidup dalam kedengkian, amarah, dan lain sebagainya. Itu berarti kita masih hidup di dalam kedagingan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, mengapa sampai banyak orang percaya tidak bisa hidup menurut roh, sekalipun dia sudah memiliki roh yang baru, yaitu roh Kristus? Yang pertama, karena pikirannya atau cara berpikirnya belum ditransformasi oleh firman Tuhan, dan ia masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Salah satunya yang dikatakan pada ayat 19 sampai dengan ayat 21, yaitu perbuatan-perbuatan daging yang telah nyata, seperti 1. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita diminta supaya kita tidak hidup dalam kedagingan kita. Lalu yang kedua, kalau pikiran kita ditransformasi oleh firman Tuhan, atau firman Tuhan disingkapkan kepada kita, maka pikiran kita baik untuk menerima dan mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan mengubah hidup kita, sehingga kita tidak kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan lama kita atau kedagingan-kedagingan kita. Yang ketiga, memberi diri atau hidup untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini salah satu yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, tetapi juga mau disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita memberi hidup kita untuk dipimpin oleh kuasa Tuhan, maka saya percaya bahwa hidup kita baik. Kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita hidup baik, maka kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tetapi kalau hidup kita tidak baik, maka ayat 26 katakan kepada kita, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kalau hidup kita baik, maka kita mampu melakukan ayat 26. Dan jangan kita gila hormat. Tapi kalau hidup kita tidak baik, maka ya sebagai orang-orang pasti juga kita minta untuk dihargai atau dihormati. Tetapi saya percaya bahwa dari firman Tuhan hari ini, ketika kita memberi diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kita mampu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui hidup kita. Dan kita menjadi berkat
bagi banyak orang atau juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami mampu memberi hidup kami dipimpin, dituntun oleh kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami hidup di dalam roh, maka hidup kami diberkati Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu di hari ini melalui channel Klavos Sukacita. Kami diberkati oleh firman Tuhan, dan firman yang hidup itu mampu mengubah kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, tetapi biarlah kuasa Roh Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.